kita terkejut deh ya. Barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu, 0,5 ganja. Nah, tuntutannya seperti bandar besar gitu. Jadi ada suatu keanehan menurut kami kan. Padahal kan dari fakta-fakta persidangan yang kita ikuti kan, ya jelas Amar ini kan dari ahli yang kita hadirkan seperti mantan Kepala BNN, Anang Iskandar, kemudian pada Dr. Elias ahli hukum narkotika, dan saksi yang meringankan juga, dan saksi 3 dari kepolisian ya, saksi penyidik. Nah, itu kan mengatakan Amar ini tidak terlibat dengan jaringan narkoba, itu kan untuk konsepsi sendiri. Nah, jadi menjadi suatu keanehan, tiba-tiba tuntutannya 12 tahun. Nah, dan kami ya mulai menengok juga keanehan satu, kita dalam persidangan sudah mengajukan asesmen ke TAT dan medis ke majelis hakim, itu dari dikabulkan. Sampai saat sekarang ya tidak dilaksanakan oleh JPU. Padahal itu kan penetapan hakim itu harus dipatuhi karena eksekutor kan adalah jaksa. Kenapa tidak dilakukan? Jadi kami udah berperasat ini kok ya ada sesuatu yang mungkin Amar ini akan hukum berat. Padahal kan kalau asesmen dilakukan, ya pasti kan nanti hasilnya juga bisa dibuktikan apakah Amar ini terlibat jaringan narkoba apa tidak, apakah dia penjual atau pembeli. Itu di asesmen kan dinilai semua, apa dia seorang pecandu. Nah, jadi ya itu yang kita pertanyakan juga, ada apa kok asesmen sampai sekarang tidak dilakukan, seolah jasa, padahal kita udah berkoordinasi, kita udah datang BNN, memang hasil dari BNN itu kan Amar ini memang layak di asesmen TAT dan medis. Nah, dan hakim juga kan penetapan. Nah, itu yang saya sangat menyesal gitu loh. Ada apa di balik ini gitu loh. Kok sampai asesmen yang ditetapkan hakim tidak dilaksanakan, tiba-tiba datang tuntutan berat yang menurut saya nggak sesuai dengan alat bukti. Alat bukti orang sampai berkilo-kilo aja, tuntutannya nggak ada sampai 12 tahun. Ini kan barang bukti kan cuma 2,5 gram sabu. Kemudian kan ya 0,5 ganja. Jadi menurut kami, dan ya itu kan baru tuntutan, kami tentu akan menyusun pledoi. Cuma menurut pendapat kami janggal aja tuntutannya. Seorang pecandu seperti Amar ini dituntut dengan 12 tahun. Berarti artinya ya, dengan 12 tahun ini apa ya, salah atau mungkin seharusnya tidak segitu Pak? Bagaimana menurut Abang? Ya pendapat saya kan pertimbangan yang meringan itu kan nggak ada. Dan kemudian untuk dia seorang pecandu itu kan juga tidak ada komodir di situ. Seolah-olah ada kan, yang lucunya lagi bandarnya yang udah jelas itu Akri dihukumnya cuma 10 tahun. Aneh ya? Tapi tadi JPU sempat bilang kalau Amar itu sebagai pemodalnya Akri, Pak. Pemodal awal ya, Akri. Sekarang kan itu kan pengakuan dari Akri. Ini kan saksi mahkota. Saksi yang menurut ada jurisprudensinya bahwa saksi mahkota itu kan saksi yang tidak layak dipertimbangkan karena dia sama-sama terdakwa loh. Kan lucu kan, pelaku utamanya di sini dihukum ringan. Dihukum cuma 10 tahun, Amar 12 tahun kan gitu. Kan aneh kan? Ya ini pendapat saya aja. Nanti ya silakanlah rekan-rekan publik yang menilai atas tuntutan ini gitu. Nah, dan nanti bakalan yang tadi Abang sebutkan itu kayak misalkan Amar harusnya direhabilitasi karena dia pengguna gitu. Poin-poin itu kah Bang yang nanti akan dimasukkan dalam pledoi atau seperti apa? Ya sebenarnya kita kan mengajukan asesmen ini sesuai undang-undang narkotika kan memang harus dilakukan itu asesmen, karena kan undang-undang narkotika kan lebih spesialis, undang-undang khusus.
Jadi seseorang dikategorikan apa dia pengedar, apa dia seorang pecandu narkotika atau penyalahan narkotika kan diujinya di asesmen TAT dan medis. Nah ini kan sudah dikabulkan oleh hakim, ini nggak dilaksanakan, ada apa gitu loh. Berarti ada indikasi kan seolah Amar ini ya memang akan dihukum berat tanpa mempertimbangkan asesmen. Kalau mungkin kalau ada asesmen itu kan pasti ada pertimbangan yang akan lebih meringankan dia. Nah ini kan tidak dilakukan, diabaikan gitu. Padahal udah perintah. Yang harus pahami juga kan pengacara duduk di pengadilan itu karena penetapan hakim. Jaksa duduk juga sebagai jaksa di situ karena penetapan hakim. Amar juga duduk di meja persidangan karena penetapan hakim. Nah sekarang ada penetapan hakim yang memerintahkan kepada JPU untuk laksanakan asesmen TAT dan medis. Nah ini udah 1,5 bulan lebih tidak dilaksanakan. Harusnya sebelum tuntutan ya itu dilaksanakan dulu supaya itu ada alasan pembenar, alasan peringannya, ya pemaaf kan gitu. Bang Yon tadi sendiri jaksa sendiri ngomong kalau itu nggak berdasar bang. Mungkin apa tuh bang? Ya kalau nggak berdasar tanya hakim yang menetapkan. Tanyakan ke hakimnya dong, masa dia nggak berdasar pendapat dia sendiri. Hakim pun juga memutuskan penetapan kan dengan undang-undang juga. Mana mungkin pendapat pribadinya. Yang jelas, contoh kita kasus Peggy ya. Peggy itu kan penetapan pengadilan. Ya kan dipatuhi oleh Kapolri. Kan perintah hakim tuh kan. Bahwa Peggy harus dikeluarkan. Peggy harus direputasi nama baiknya. Dan dilepaskan dia dari tersangka. Itu perintah hakim. Ya, sekarang perintah hakim sama di Jakarta Barat oleh jaksa Jakarta Barat tidak laksanakan. Ada apa? Ya tanya aja ke publik sendiri kan gitu. Dan lagi yang menariknya bahwasanya denda sampai 2 miliar. Begitu besarnya kan? Ya tanya ke jaksa nanti. Kalau ke saya ya kan, ya ibaratnya perkaranya kalau menurutnya 50 juta denda 2 miliar kan ya itu kan ya suatu juga. Mungkin ya berdasarkan pasal lah barangkali ya. Itu sah-sah sajalah dilakukan kan. Tapi ada hal juga yang harus dia laksanakan. Karena Amarnya masih muda, anaknya masih kecil. Ya kan masa nggak ada alasan peringan sedikit pun ke dia? Dia masih ada masa depannya. Dan dia ini kan bukan penjahat seperti koruptor. Koruptor aja dihukum cuma berapa tahun? 10 tahun itu. Ya kan? Ini kan dia mempergunakan itu untuk merusak dirinya sendiri. Bukan untuk ada menguntungkan orang. Atau kalau koruptor udah jelas itu merampok uang rakyat. Ada yang 10 tahun hukumnya, ada yang cuma 3 tahun. 4 tahun. Nah ini biar media tahu juga. Silakanlah media menilai ada apa yang terjadi di balik ini, itu aja.